15 Agustus 1945, sekitar jam 8 malam, para pemuda mengadakan pertemuan di sebuah ruangan di belakang Laboratorium Biologi Pengasahan Timur nomor 17. Pertemuan dihadiri oleh Khairul Saleh, Darwis, Johor Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Aidit Suyoto, Abu Bakar, Sudewo, Wikana, dan Armansyah. Pertemuan yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan kepada orang atau kerajaan lain. Untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah sanggup merdeka dan sudah tiba saat merdeka, baik menurut keadaan atau kodrat maupun historis. Dan jalannya hanya satu, yaitu dengan proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa asing, bangsa apapun juga. ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan. Sebaliknya diharapkan diadakannya perundungan dengan Soekarno dan Hatta agar mereka diikutsertakan menyatakan proklamasi mengingat usaha Sultan Syahrir belum berakhir. Untuk menyampaikan hasil putusan perundingan pengasahan ini kepada Soekarno, maka pada pukul 10 malam, Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto. Soekarno bahkan mengingatkan bahwa musuh mereka bukan lagi Jepang, tetapi Belanda yang pasti segera datang setelah Jepang menyerah. Pukul 12 malam, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Mereka langsung mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Rencana mengamankan Soekarno dan Hatta pun disepakati. Sodan Kosinggi ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Segera kelompok yang diberikan tugas mengamankan Soekarno dan Hatta melaksanakan tugasnya. Sodan Kosinggi meminta Soekarno untuk ikut kelompok pemuda malam itu juga. Bung Karno tidak menolak keinginan para pemuda dan meminta agar Fatmawati, Guntur, serta Muhammad Hatta ikut serta. Menjelang subuh sekitar pukul 4 pagi, pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka segera menuju Rengas Dengklok. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan bahwa daerah itu relatif aman. Hal itu karena ada Dai dan Peta di Rengas Dengklok yang hubungannya sangat baik dengan Dai dan Jakarta. Para pemuda menyadari Soekarno dan Muhammad Hatta tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Jarak Rengas Dengklok sekitar 15 km dari Gedung Gede Kerawang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa Jiao Kisong. Dia berharap tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Ternyata Soekarno tetap pada pendiriannya. Soekarno tidak memenuhi ultimatum para pemuda yang menginginkan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Namun, para pemuda itu pun tidak memaksakan kehendak. Mereka mengamankan kedua tokoh itu agar bisa berdiskusi secara lebih bebas dan sedikit memberikan tekanan tanpa bermaksud menyakiti kedua tokoh. Pada tanggal 16 Agustus 1945 semestinya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Setelah bertemu Yusuf Kunto dan kemudian terjadilah kesepakatan, Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Sukanto. Mereka tiba di Rengas Dengklok pada pukul 5:30 sore, kemudian Ahmad Subarjo berbicara kepada para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Akhirnya Sodanko mewakili para pemuda melepas Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan rombongan kembali ke Jakarta.